Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo, perkenalkan nama saya Willy yang akan memandu acara hari ini. Dan untuk para peserta, selamat datang di acara Say It Right, The Secret to Good English Pronunciation. Baik, hari ini kita akan mengadakan acara yang mana pastinya teman-teman sudah tunggu-tunggu pastinya ya. Silakan Kak Novi, di mana Kak Novi ya? Nah, ini dia. Kak Novi belum di-unmute Kak. Yes, silakan. Yes. Hai Kak, Hello. are you Thank ready you, Kak? really. Mhm. Oke, siap ya Kak ya. Oke Kak, the floor is yours. Please do. Thank you so much. Okay, thank you, Welcome. Willie. Okay, hello Yes. everyone. Good afternoon. Okay, I'm Novi. I'm the moderator of this webinar, Say It Right, The Secret to Good Pronunciation. Okay, so to start, let me introduce our speaker, Ismarita Ramayanti. Okay, or you can call her Ibu Ismarita, Miss Ismarita, or just Ismarita. Okay. Yeah, I usually call her Mbak Ita because we've been friends since, I don't know, since when. Okay. And then, all right, then let me introduce her first. So Ismarita Ramayanti has very long experience in teaching students from various ages of different educational and professional backgrounds. And she received formal as well as informal education and training. She's really into teaching English, also Indonesian. She got her bachelor degree from Institute of Teacher Training and Educational Science. Now it is called State University of Indonesia, or UNJ. In the past, it was called IKIP Jakarta. And then her degree is from Master of Humanities. That's from Faculty of Humanities, University of Indonesia. And then her philosophy doctorate in education is from Faculty of Arts and Design, University of Canberra. That's philosophy doctorate in education. And then Ismarita started her career as an English teacher at LIA. Ismarita didn't stop it there, even when she had to move to Australia. Okay, and then in Australia, she was not only learning, but also she taught at Australian National University in Canberra, and then University of Canberra, and Canberra Institute of Technology. That's a lot, yeah. And then come back to Jakarta. She's also back to LIA, but this time is for School of Foreign Language Jakarta, Indonesia, as the Deputy Director of Academic and Student Affairs. All right. For this today, just like Ibu Luz has told us before, okay, it's really interesting to know and to learn how to pronounce words in English correctly, because that's really important. Okay, so I bet everybody agrees to that with that. So everyone, without further ado, please welcome Ismarita Ramayanti. Okay, Ibu Ismarita, the screen is yours. Oke, thank you moderator. Teman baik saya, adik kelas saya waktu di S1 dulu dan sekarang ketemu lagi, alhamdulillah. Terima kasih loh lunch-nya, dirimu baik sekali. Oke, halo, good afternoon everyone. Yeah, hope you have had lunch just like what I did. Mudah-mudahan juga semangat ya untuk mengikuti pembahasan pada hari ini. Karena saya mau spill a secret to have good pronunciation. Ya, kita santai aja ya. Yang mau menyimak sambil have lunch boleh, mau sambil kerja juga silahkan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu nih kepada panitia dari PPUL LIA atas kesempatannya untuk sharing mengenai English pronunciation. Ketika dihubungi oleh panitia, saya menyanggupi karena saya sepakat bahwa pronunciation itu gampang-gampang susah. Untuk bisa mempunyai pengucapan bahasa Inggris yang baik itu, kita harus mau berusaha untuk belajar dan belajar. Ya, selain itu juga harus banyak berlatih ya agar pengucapannya bagus. Tapi apa ya yang perlu dipelajari? Apa ya yang perlu dilatih? Seperti judul seminar daring pada hari ini,
Apa yang dapat kita lakukan agar dapat say it right? Apa ada secret to good English pronunciation? Semoga paparan saya pada hari ini akan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Saya share screen dulu ya. Okay, say it right. The secret to good English pronunciation. Oke, kita mulai dengan apa yang akan saya sampaikan. Saya bagi atas 4. Ya, yang pertama adalah what good pronunciation is like. Ya, pengucapan yang baik itu seperti apa ya? Lalu saya akan lanjut dengan why pronouncing English is difficult. Ya, terutama bagi kita non-English speakers. Ya, kenapa ya belajar pengucapan bahasa Inggris itu sulit? Ya, sepertinya lebih mudah ya orang asing belajar bahasa Indonesia. Ya, lalu saya akan lanjut dengan the secret, ya, to have good pronunciation, rahasia agar mempunyai pengucapan bahasa Inggris yang baik, dan saya akan akhiri dengan conclusion atau kesimpulan. Oke, tahu dong ini siapa? Joe Taslim ya. Oke, saya akan mulai dengan sebuah bloopers ya dari Joe Taslim, seorang artis film yang menjadi bintang iklan sebuah produk berbahasa Inggris. Mari kita simak bersama ya. Saatnya move on, bro. Head and shoulders. Head and shoulders. Oke, pasti dapat nih. Siap, dapat ya. Tenang Yakin, semua, gue yakin. handphone silent semua. And action. Move on ke head and shoulders. No, head and shoulders. Gua bilang head and shoulders tadi. Head and shoulders. Baca dulu. Lu bisa bahasa Inggris nggak? Enggak. Oke, sekali lagi. Head and shoulders. Head and shoulder. Head and shoulders. Head and shoulders. Yes. Oke. Head and sip. shoulders. Head and shoulders. Oke, ready, Jo? Ya. Oke, yuk, sip. slide in. Slide 61, take 7. Ayo, enak lewat tuh. Oke, slide in. Gila nih, gue fokus banget nih, tolong deh. Oke, ya, oke, kenapa nih buat Jo ya. Go, dia harus ke California, yuk. Sehat. And action. Head and shoulders. Siapa itu? Siapa itu? Head and shoulders. Ya, gue tahu. Iya, santai. And action. Head and shoulders. Berarti gue lu aja deh. Oke. Lu yang pegang ini. Oke. Head and shoulders. Handphone sini. Bukan, bro, bukan itu. Itu Billy. Halo tante, kita lagi syuting Head and Shoulders. Saya Joe Taslim, mohon jangan telepon dulu. Terima kasih banyak. Bener gue tadi Head and Shoulders. Oh iya bener. Lagi. Sekali lagi, yuk, stand by. And Head and Shoulders. Udah bener tuh. Jangan turun dulu. Tidur lagi dia. slide Slide in. 64, take 10. Wih. Move on ke Head and Shoulders. Ganti aja lah artisnya, bisa nggak sini? Oke, ya. Sorry. Ya, gimana? How was it? Ya, did he do his job well? Betul tidak ya tadi pronunciation-nya sampai berkali-kali take ya. Head and shoulders yang pertama, lalu head and soldiers ya sampai akhirnya dapat mengucapkan dengan tepat ya, tapi sampai berapa kali take ya. Nah, video tersebut memperlihatkan sulitnya seorang artis mengucapkan produk berbahasa Inggris. Padahal cuma 2 kata ya, head ya and soldiers ya, padahal salah. Ya, head and shoulders ya. Walaupun itu hanya bloopers, tetapi hal seperti ini banyak loh terjadi
ya, bukan hanya pada artis, tapi pada bidang-bidang pekerjaan yang lain, ya, pemain film misalnya, penyanyi, guru, bahkan dosen, ya, mungkin juga pada peserta seminar daring pada hari ini. Yuk kita bahas kenapa ya pronunciation itu sulit. Oke, ya, what good English pronunciation is like. Dari banyak referensi dapat disimpulkan bahwa good pronunciation adalah yang memenuhi kriteria ini. Ya, understandable atau mudah dipahami, has rhythm, ya, atau berirama dalam kalimatnya, sehingga monoton, terdengar natural seperti pengucapan native speakers atau penutur asli, dan tidak menyebabkan kesalahpahaman atau misunderstanding. Nah, dari ini semua, yang paling penting adalah yang nomor 1 itu tadi, ya, understandable, ya, harus mudah dipahami. Ya, pengucapan yang sekilas terdengar bagus, tetapi tidak dapat dipahami pendengarnya akan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempunyai penguasaan bahasa Inggris yang baik. Sepakat ya? Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengenalkan peserta seminar daring yang mungkin belum tahu ya dengan yang namanya International Phonetic Alphabet atau IPA. Ya, apa ya IPA itu? Nah, IPA adalah standar internasional untuk English pronunciation yang dibuat oleh International Phonetic Association pada tahun 1886. Sudah lama sekali, dan kemudian diperbaharui terakhir pada tahun 2005. Nah, IPA ini terdiri dari 107 huruf. Ya, lalu ada 52 diacritics atau tanda di atas atau di bawah huruf yang mengubah sebuah pengucapan pada sebuah kata. Ya, misalnya seperti huruf E yang diberi tanda di atasnya yang diucapkan dengan suara sengau, atau bunyi T, ya, voiced yang diucapkan dengan jelas. Nah, selain itu, pada IPA juga mempunyai 4 penanda prosodic. Apa ya prosodic? Nah, prosodic accent is obtained after applying greater intensity of pronunciation to one of the syllables that make up a word. Maksudnya, ya, prosodic digunakan untuk memberi penekanan pada pengucapan, ya, bisa pada bunyi di suku kata tertentu, rhythm, stress, and intonation. Nah, IPA adalah alfabet Latin. Ya, tetapi ada juga loh yang bukan Latin. IPA adalah cara membaca pengucapan dengan menggunakan simbol untuk setiap bunyi yang dihasilkan ya oleh alat ucap manusia atau organ of speech. Nah, sebenarnya semua bahasa dapat diucapkan dengan sistem IPA. Jadi ini berguna sekali untuk kita pelajari. Ya, jadi dengan menguasai IPA, kita dapat mempelajari pengucapan bahasa Inggris ya, dan juga bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, caranya adalah dengan mengecek dari dalam kamus ya bagaimana pengucapan kata tertentu. Nah, kalau kita lihat kamus nih, ya kata yang kita cari, nah di sebelah kanannya itu pasti akan ditemukan phonetic symbol, ya yang menggunakan IPA. Nah, dengan cara ini, kita akan dapat berlatih pronunciation dan lebih percaya diri dalam berbahasa Inggris. Nah, ini dia, ya contohnya. Jadi, simbol yang di sebelah kiri adalah cara mengucapkan vokal, ya, dan konsonan dengan simbol IPA dari kata yang diberi garis bawah. Nah, yang di kanannya ya adalah daftar vokal dan konsonan yang ada pada IPA yang disebut phonetic symbol. Ya, nanti silakan deh dicoba untuk mengecek phonetic symbol kata yang ada di dalam kamus. Mungkin ada di antara para peserta daring
para peserta seminar daring yang kesulitan ya untuk mengucapkan kata tertentu di dalam bahasa Inggris ya, seperti halnya Jo Taslim tadi. Sebenarnya kenapa ya sulit? Ya, why pronouncing English is difficult for non-native speakers? Why is pronunciation difficult? Ya, banyak hal sebenarnya yang membuat pengucapan bahasa Inggris itu sulit. Yuk kita bahas satu persatu. Ya, tadi saya sampaikan bahwa IPA dapat membantu pengucapan bahasa Inggris. Tapi masalahnya tidak semua bahasa itu fonetik. Maksudnya, huruf yang sama bisa saja mempunyai fonetik simbol yang berbeda. Contohnya bahasa Inggris. Ya, ternyata bahasa Inggris itu hanya 80% saja yang fonetik. Ini yang juga mungkin membuat kita kesulitan dalam pronunciation. Ya, lain halnya dengan bahasa Indonesia. Makanya belajar bahasa Indonesia kok sepertinya lebih mudah ya untuk orang asing dibandingkan kita yang belajar bahasa Inggris. Ya, dalam bahasa Indonesia huruf dan bunyi itu akan selalu sama, walaupun terletak di depan, di tengah, atau di belakang sebuah kata. Nah, bahasa lain yang fonetik ya seperti bahasa Indonesia itu adalah bahasa Spanyol, Turki, dan Korea. Dan bahasa lain yang tidak sepenuhnya fonetik ya seperti halnya bahasa Inggris itu dapat ditemukan pada bahasa Prancis, Denmark, Swedia, dan bahasa Cina. Ya, kita lihat contohnya ya. Yang fonetik itu pada kata could ya, calf ya, ya kita lihat walaupun sama-sama menggunakan diftong o ya, tapi pengucapannya beda ya. Could ya, calf ya, lalu through ya, walaupun ketika nulisnya oh iya sama-sama diftong o ya, tetapi ketika diucapkan kok beda-beda gitu. Itu bahasa Inggris. Nah, hal lain lagi yang menyebabkan pronunciation itu challenging adalah bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa international. Ya, artinya bahasa Inggris itu digunakan oleh banyak orang dari berbagai bangsa dengan aksen yang berbeda-beda. Ya, termasuk Indonesian accent ya. Namun, sebagai patokan, kita harus mengikuti pengucapan dari native speakers atau penutur asli, yaitu American, British, and Australian. Ya, pilih satu saja dan konsisten dengan pengucapan native speakers dari negara tersebut. Meskipun demikian, ada masalah lain yang lebih tricky. Ya, kalau kita mengecek kamus, kita juga harus teliti. Karena kamus menggunakan pengucapan dari native speakers yang berbeda-beda. Jadi bisa saja ketika kita cek pengucapan satu kata di kamus yang berbeda, fonetik simbolnya tidak sama. Ada kamus yang memberikan lebih dari satu fonetik symbols. Nah, kalau begitu kita pilih yang kita mau dan konsisten ya dengan fonetik simbol yang digunakan. Kita mau pakai penutur asli yang mana nih? Gitu. Nah, untungnya ya di zaman now ini sudah banyak nih kamus online ya. Nah, beberapa kamus online memberikan fasilitas pronunciation ya seperti misalnya dictionary.com. Nah, namun ya ini kita juga perlu ketahui apa yang didengar itu seringkali berbeda juga ya dengan fonetik symbols yang diberikan pada kamus tersebut. Ya, contohnya untuk kata identify. Nah, kalau ya dicek ya pada dictionary.com ya fonetik simbol yang tertulis adalah identify. Pada kamus pada Cambridge Dictionary ya itu ada dua fonetik symbols yang diberikan ya. Untuk yang British identify ya. Untuk yang American identify. Nah, kita cek ya, bandingkan pengucapan dengan fonetik symbols-nya. Okay, so this is the one. Ya, kita dengarkan bersama dan kita bandingkan.
Identify. Sekali lagi ya. Identify. 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 Coba dibedakan. Identify. Ya, beda ya. Sekali lagi. Ini yang British. Identify. Identify. Jadi T-nya itu jelas ya. Kalau yang American. Identify. Identify. Ya, seperti itu. Oke. Nah, pada kamus Merriam-Webster, ya, phonetic symbols-nya berbeda lagi dengan yang tadi. Ya, jadi pengucapannya adalah identify, ya, identify, ya. Nah, pada kamus Macmillan itu sama, ya, dengan yang diberikan oleh Cambridge Dictionary yang dengan American accent, ya, identify, ya. Oke, dari semua kamus tersebut, kalau saya nih, saya lebih suka menggunakan Cambridge Dictionary, ya, karena memberi pilihan accent, ya, mau yang mana nih, gitu. Yang mudah mungkin yang American accent, tapi silahkan kalau yang mau memilih dengan British accent, gitu. Nah, pada Cambridge Dictionary, penulisan simbol yang digunakan untuk bunyi nya itu, ya, harus diperhatikan itu sedikit berbeda, ya, dengan yang ada pada IPA. Tapi yang berbeda hanya simbol itu, ya, simbol yang lainnya sama. So don't worry, ya. Nah, banyak penutur asli yang juga tidak selalu mengikuti fonetik simbol, ya. Nah, yang ada pada kamus, misalnya pada pengucapan, oke. Jadi misalnya pada pengucapan, ya, dalam bahasa Inggris itu ternyata bukan tidak seperti halnya bahasa Indonesia itu ada macam-macam gitu. Nah, untuk itu ada yang stop, ya. Misalnya yang terdapat pada kata but, bitten, ya. So the sound is held atau ditahan, bitten, gitu. Ya, ada juga flapped yang ada pada kata-kata meeting, ya, water, meeting, water, ya, dengan sound ya, seperti miring, ya, miring, bukan meeting tapi miring, gitu ya, water, gitu ya. Jadi terdengar seperti quick sound d, ya. Nah, yang jelasnya itu adalah pada kata time, take. Nah, kalau Anda taruh kertas nih di depan mulut, harusnya kertas itu bergerak ketika Anda mengucapkan, ya, time, take. The t sound is pronounced loud and clear. Satu lagi, ya, t-nya itu ada yang namanya dropped, ya, seperti pada kata yang tadi itu, identify, ya, the t-nya itu, ya, many times it is not pronounced atau vanish. Ya, nah mari kita simak pengucapan kata identify yang diucapkan oleh beberapa native speakers. Today I'm going to show. Ya, saya cari dulu. Oke. Some of the changes that Americans make. We do a lot with the letter T. We have a stop T, a flap T, a true T, and a dropped T. But in the dictionary, they'll only ever just show one symbol, the symbol for the true T. A great next step is to go to youglish.com. It's a collection of YouTube videos with subtitles, and you can search for a particular word or phrase and then filter by American English. Let's listen to the word identify. The second was to make sure that we had a way to communicate and identify all the employees. Identify, identify. No T there. Be able to identify that specific. Identify that specific. Everybody's tumor has a unique genetic profile, and you want to be able to identify that specific piece. Identify, identify. No, there was no T there. You need to identify the moments in a. You need to identify, identify. Again, no T. I identify as a woman of. Identify, identify. No true T. The T is totally dropped. The only trick is that you've got to identify the best.
Identify. Oke, ya, jadi even penutur asli ya, native speakers itu banyak yang dropped ya, ya, in their pronunciation of identify gitu ya. Oke, ya silakan Anda ingin mengikuti yang mana, ya, yang fonetik simbol yang diberikan oleh kamus yang Anda pilih itu, atau mengikuti yang native speakers ya. Oke, ya. Boleh saja kalau yang native speakers asal yang tadi ya, penutur asli. Oke. Nah, kita lanjut ya. English pronunciation dirasakan sulit oleh sebagian orang ya, terutama dari negara-negara yang tidak berbahasa Inggris ya, seperti kita lah di Indonesia. Nah, kenapa ya? Penyebabnya adalah ya, karena tidak semua bunyi yang ada dalam bahasa Inggris itu kita kenali. Karena memang tidak ada di dalam bahasanya, seperti tidak ada dalam bahasa Indonesia. Nah, ini contoh ya bunyi vokal dan konsonan yang memang kita tidak punya di dalam bahasa ibu kita. Ya, tidak ada dalam bahasa Indonesia, yang mungkin saja menyebabkan agak sulit ya untuk mengucapkan bunyi-bunyi berikut. Ya, seperti O pada goat, no, show, ya, atau pada nurse, learn, ya, stir, river, ya, atau the, ya, pada this, rather, weather, ya, atau so, ya, pada kata sing, task, author. Banyak juga yang kesulitan untuk mengucapkan bunyi tertentu yang mudah diucapkan secara terpisah, tetapi menjadi sulit ketika bunyi tersebut berdekatan dengan bunyi yang lainnya. Misalnya, seperti kata expect. Ya, banyak yang mengucapkannya menjadi expect. Ya, atau kata asks. Ya, banyak yang mengucapkan menjadi X. Ya. Nah, dari banyak hal yang sudah disebutkan tadi, tentu saja pronunciation menjadi tidak mudah bagi pembelajar yang bukan dari negara berbahasa Inggris seperti kita. Sayangnya, pronunciation tidak diajarkan khusus di sekolah karena keterbatasan waktu belajar dan banyak English skills yang lain yang dianggap lebih penting daripada pronunciation. Sayang ya. Nah, sedikit tambahan lagi yang harus menjadi perhatian bagi kita yang ingin mempunyai English pronunciation yang baik adalah adanya kemiripan penulisan beberapa kata yang dibaca berbeda dan mempunyai arti yang berbeda pula. Ya, misalnya pada kata secret, ya, dan sacred, ya. Nah, let us put them in context. Misalnya pada kata, pada kalimat, jadi juga malam ini nggak bakal mau. Meaning a piece of information that should not be told to others. Kita bedakan dengan sacred. Ya, this area is sacred, meaning considered to be holy and deserving respect. Ada lagi kata-kata yang tulisan dan pengucapannya sama, tetapi mempunyai arti berbeda. Misalnya, kata present, ya, pada beberapa konteks yang berbeda, yang artinya juga berbeda. Misalnya, I have a present for you. Nah, artinya something given. Kalimat lain, I don't have her present address. Nah, dalam kalimat ini, arti kata present adalah period of time that is happening now. Ya, bedakan lagi dengan kalimat the whole family was present. Ya, hadir di sini artinya ya. Nah, sama pengucapannya, sama tulisannya, maknanya berbeda. Nah, beberapa kata lain yang mempunyai tulisan yang sama tetapi pengucapan dan artinya berbeda juga ada. Ya, misalnya the winners were presented with medals. Ya, maksudnya to give or to provide, ya, or to make something known.
Oke, kalau kita merasa bahwa pronunciation itu sulit, nah sekarang mudah-mudahan sudah jelas kenapa sulit. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Oh iya ya, itu sebabnya jadi sulit. Ya, namun ada kok cara untuk mempelajarinya. Ya, saya share ya. The secret to have good English pronunciation. Ini dia rahasianya. Ya, jadi rahasianya adalah penguasaan vowel ya atau vokal ya, consonant ya, konsonan, stress penekanan pada kata ya, prominence penekanan pada kalimat, weak sound nanti saya akan jelaskan, intonation dan length. Yuk kita bahas satu persatu. Oke. Untuk mendapat pengucapan vokal ya and consonant yang tepat, ya caranya adalah dengan mencari bunyi yang dianggap challenging. Ya, yang aduh kayaknya susah ya. Susah untuk mengucapkan kata tersebut, ya. Nah, kita harus latihan ya, berlatih mengucapkannya. Ya, gimana cara berlatihnya? Mulailah dari bunyi. Ya. Lalu mengucapkan kata-kata yang menggunakan bunyi tersebut. Ya, mulai dari kata-kata yang pendek sampai yang lebih panjang. Nah, setelah itu, cobalah menggunakan kata tersebut dalam kalimat, ya, dan ucapkan dengan tepat berulang-ulang sampai lancar. Misalnya pada bunyi sah, ya. Nah, gunakan pada kata misalnya seperti kata yang pendek ya, this and that. Lalu coba lagi gunakan pada kata yang lebih panjang, misalnya pada kata although, smoothly, ya atau brother. Nah, lalu coba kita buat kalimat dengan kata yang mengandung bunyi tersebut. Misalnya pada kalimat no need to worry, everything runs smoothly. Stress digunakan ya pada tingkat kata. Ya, dan penggunaan penekanan pada suku kata yang tepat sangatlah penting dalam bahasa Inggris. Ya, karena bila tidak akan membingungkan pendengarnya. It doesn't sound right. Ya, it doesn't sound like the right word. Nah, penanda stres adalah apostrofi yang diletakkan di depan suku kata yang mendapat penekanan dan diucapkan dengan lebih keras daripada suku kata lainnya. Stres digunakan pada kata yang mempunyai lebih dari satu suku kata dan selalu digunakan pada suku kata yang sama. Misalnya, stres pada kata everything, anyone, smoothly, perfectly, expect. Ya, jangan salah meletakkan stres ya. Nah, bila stres digunakan pada tingkat kata, prominence digunakan pada tingkat kalimat. Ya, seperti halnya stres, penggunaan prominence yang tidak tepat dapat menyebabkan kesalahpahaman. Ya. Nah, prominence digunakan pada kata tertentu dalam kalimat yang mendapatkan penekanan dengan mengucapkannya lebih keras daripada kata lainnya. Nah, kalau letak stres pada tingkat kata selalu sama, jadi konsisten selalu di situ, gitu ya. Nah, prominence bisa berbeda, ya tergantung pada kalimat dan konteksnya. Letak prominence yang berbeda memberi makna yang berbeda. Misalnya pada kalimat I want you to go now. Ya, maksudnya I want you, not others, to go now. Ya, I want you. Nah, kalau kalimat yang kedua, I want you to go now. Pergi sekarang, jangan duduk aja. Gitu. Ya, atau I want you to go now. Now, not tomorrow, now. See? Beda ya, penekanannya, maknanya beda. Gitu. Nah, can you imagine kalau kita salah menempatkan stres, nanti orang jadi tidak menangkap apa yang kita inginkan. Gitu. Bisa terjadi misunderstanding. Nah, kalau tadi saya katakan bahwa stres ya ada pada kata yang mempunyai lebih dari satu suku kata,
Nah, prominence itu digunakan pada kata yang hanya mempunyai satu suku kata. Misalnya this or that. Ya, jadi I give you choice gitu. Mau yang mana? Nah, kita sudah bahas cara berlatih mengucapkan ya vocal, consonant, ya stress and prominence. Nah, now let's move on to weak form. Ya, bunyi yang bila diucapkan terpisah mendapatkan penekanan di dalam kalimat bunyi tersebut dapat menjadi lemah. Ya, jadi kalau dalam kalimat yang kita ucapkan dengan cepat, ya bunyi yang tadinya mendapatkan penekanan itu jadi hilang penekanannya. Misalnya, as you know, ya, it needs to be fixed. As you know, it needs to be fixed. Gitu. Nah, kalau diucapkan terpisah, kita mengucapkannya as, ya, as you know. Ya, tapi kalau cepat jadi as you know, it needs to be fixed. Ya, atau ya, I want it to be done as soon as possible. Harusnya as soon as possible. Tetapi karena cepat jadi as gitu ya, as soon as possible. Ya, kalimat lain, I'll be very happy if you could help me. Instead of if you could help me, ya, tapi karena ini weak form diucapkan dengan cepat, ya menjadi could help me gitu. Nah, sekarang kita ke intonasi ya. Nah, intonasi tidak kalah pentingnya dengan vokal, konsonan, stress, ya, prominence dan weak form. Ya, apa sih intonasi itu? Pasti udah tahu dong ya. Intonasi adalah naik turunnya suara kita ketika berbicara. Ya, seperti prominence, intonasi dapat berubah tergantung konteks kalimatnya. Intonasi bahasa Inggris itu ada 6 macam, yaitu raising intonation, falling intonation, ya raising falling, ya dan falling raising, ya flat, high and low. Intonation digunakan untuk menunjukkan emosi, ya emosi. Misalnya pada kalimat simpel saja, ya, do you need some help? Ya, nah yang tadi itu pronounce in raising intonation when you offer some help sincerely, betul-betul mau membantu. Ya, tapi kalau diucapkan datar saja, do you need some help? Ya, pronounce in flat intonation, ya, it means that it is a rhetorical question when you know that the person needs help, but you need to be polite. Ya, nah, lalu bisa juga diucapkan dengan raising falling intonation when you are annoyed, ya, by the person you are talking to. Do you need help? Ya, you are not happy. Jadi bisa berbeda ya. Nah, the last secret ya that I want to share with you is link, yang artinya mengucapkan dua kata ya seolah-olah satu kata, nyambung gitu ya. Nah, link digunakan bila kita berbicara cepat atau bila kata yang diucapkan itu diakhiri dengan konsonan dan dilanjutkan dengan bunyi yang hampir sama. Ya, misalnya, although we hadn't planned everything, ya, planned everything nyambung, ya, it went as smoothly as planned. Ya, smoothly, seolah-olah satu kata, padahal dua kata. Ya, nah ini yang disebut link. Oke, saya akan berikan tips ya cara berlatih ya mengucapkan kata-kata yang sulit. Ya, yaitu ada dua cara, yaitu dengan front chaining, ada juga namanya back chaining. Nah, kalau front chaining adalah cara berlatih dengan mengucapkan kata dari depan ke belakang menurut suku katanya. Ya, misalnya kata pronunciation. Ya, nah kita coba dari depan yang front chaining, pronunciation. Pronunciation.
Nah, kalau back chaining, yaitu dengan mengucapkan kata dari suku kata paling akhir, lalu digabung dengan suku kata di depannya dan seterusnya, sampai kata tersebut lengkap. Ya, misalnya pada kata pronunciation tadi, tapi kita mulai berlatih dari suku kata terakhir, yaitu misalnya dari kata shin, Asian, nunciation, pronunciation. Yeah, you can practice this technique using word, phrase, and sentence. Ya, strategi berlatih seperti ini sering digunakan oleh kalangan artis, penyanyi, dan orang yang sedang belajar bahasa asing. Nah, sekarang kita akan simpulkan apa yang sudah kita bahas. The secret to good pronunciation adalah mempelajari dan berlatih mengucapkan vokal, konsonan, ya, stress, ya, prominence, mixed sound, intonasi, dan link dengan tepat sehingga pengucapan bahasa Inggris kita menjadi baik dan tentunya mudah dipahami, terdengar natural, ya, kayak penutur asli, ya, dan tidak terjadi kesalahpahaman. Last but not least, keep on consulting your dictionary anytime you're not sure how to pronounce a word, ya, and practice pronouncing it. Jangan segan untuk melihat kamus dan mengecek pengucapan yang tepat. Actually, there are more points, yeah, but the ones I mentioned here are the most important. Nah, untuk berlatih, ya, saya dapat merekomendasikan Youglist, ya, youglist.com. Nah, di sana ada banyak video YouTube dengan subtitles dan kecepatan berbicara yang dapat diatur untuk menjadi lebih lambat, disesuaikanlah dengan kemampuan kita. Nah, bagusnya di sana kita dapat mencari kata yang dirasa sulit seperti yang tadi tuh, yang identify yang saya cek tadi. Nah, itu dari youglist.com. Ya, kita bisa cari kata yang challenging buat kita, ya, dan kita cek, ya, pengucapan yang diberikan oleh penutur aslinya. Nah, setelah itu juga videonya dapat di-pause, ya, untuk memberi waktu bagi kita untuk berlatih mengucapkan kata tersebut dengan tepat. Akhir kata, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, ya, dan mohon maaf bila ada kata atau penyampaian yang tidak berkenan. Terima kasih. Bagaimana caranya saya dapat belajar tentang cara mengucapkan kata dan pelafalan kata yang baik dan benar. Kayaknya kalau tadi perhatikan presentasinya udah kejawab semua tuh ya. Betul. Iya. Iya. Atau ada Mbak Rita mau nambahin sesuatu? Ada tipsnya tambahan? Boleh diulang secara singkat mungkin ya. Intinya adalah gimana sih caranya saya bisa berlatih supaya pengucapan saya itu baik dan bisa dimengerti. Oke, ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya pertanyaan dari banyak mahasiswa saya juga ya. Gimana ya biar bagus pronunciation-nya gitu. Tapi ya don't worry, karena gini, bukan hanya kita kok gitu. Even native speakers ya juga ada yang kesulitan kok dengan pronunciation. Jadi itu seperti Miss Novi tadi bilang, wah kayaknya keren, tapi nggak ngerti gitu, bener loh. Saya sharing sedikit ya. Waktu jadi pernah kami tinggal di LA gitu ya. Nah, pertama kali ketemu dengan teman suami itu ada orang African American gitu. Wah, ngomongnya lancar sekali, tapi saya melongo gitu. Apa sih gitu. Terus saya jadi minder sendiri, ciut gitu. Aduh, perasaan saya guru bahasa Inggris deh gitu kan. Terus saya nggak paham dia ngomong apa gitu. Terus sampai di rumah saya tanya sama suami saya, tadi dia ngomong apa sih? Sama nggak paham. Jadi ternyata wah gitu, mungkin karena dia juga sama student gitu ya. Jadi pronunciation-nya juga masih learning by doing gitu, masih adjust gitu. Jadi memang betul-betul struggling gitu. Ada juga yang dari orang Jepang gitu, teman baik juga pernah pergi bareng gitu kan, tapi split waktu makan siang. Nah, terus saya tanya dong, what did you have for lunch gitu kan? Hamburger. Hamburger. Saya tanya lagi,
what was it? Hamburger katanya gitu. Oh oke, was it good gitu. Oh iya, dia cerita tentang hamburgernya gitu. Hamburger bilangnya gitu. Sampai rumah saya tanya lagi sama suami saya, itu makanan Jepang ya? Ternyata itu hamburger gitu kan. Jadi maksudnya itu penting banget ya mengucapkan dengan tepat gitu. Nah, tadi menjawab pertanyaannya gimana ya caranya? Kembali itu tadi, even yang native speakers juga suka salah. Jadi mereka sendiri juga bilang ya ketika dicek ternyata salah loh gitu ya. Jadi ya jangan khawatir, keep on consulting your dictionary gitu. Nah, juga bagusnya kalau suka nonton film atau dengan lagu yang dinyanyikan atau diucapkan oleh penutur asli gitu, kita ucapkan, kita ulangi setelah itu ya. Jadi insya Allah lah pronunciation kita akan ya kalau plek-plek 100% sama sepertinya berat ya, tapi paling tidak mendekati lah ya dengan penutur asli gitu. Ya, semangat, yang penting semangat ya. Keep on trying, keep on learning. Oke, jadi keep on learning, keep on trying, keep on consulting your dictionary, belajar dari lagu, belajar dari film, oke. Karena kalau penyanyi nggak peduli dia native speakers atau bukan, kalau mau lagunya laku pasti pronunciation-nya harus benar gitu ya. Kayak iklan tadi, iklannya nggak akan jadi sebelum pronunciation-nya benar. Nggak selesai ya. Iya, take-nya terus-terusan. Oke. Terima kasih Mbak Ita. Ini ada satu lagi pertanyaan. Nah, ini unik nih pertanyaannya. Kalau untuk di kindergarten yang belajar bahasa Inggris pemula dan anak-anak, apakah harus dibetulkan pronunciation-nya? Atau yang penting anak-anak menikmati dulu pelajaran bahasa Inggrisnya? Oke, menarik sekali pertanyaan ini. Kebetulan alhamdulillah saya juga punya pengalaman dalam berkomunikasi dengan anak-anak ya. Cerita lagi sedikit boleh ya sharing. Jadi saya kan punya pengalaman tinggal di Canberra, Australia itu 6 tahun gitu. Dan dari 6 tahun itu selama 4 tahunan itu saya ngajar di preschool gitu, child care preschool. Jadi di situ mengajar anak-anak 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Nah, jadi mereka pun pronunciation-nya juga ya masih cadel-cadel gitu. Yang nggak cadel juga masih salah-salah kok gitu. Nah, ini bagaimana strateginya gitu. Nah, kalau awalnya saya nggak tahu kan budaya berbeda ya. Kalau di kita tuh namanya guru bawaannya pengen koreksi aja gitu kan. Jadi caranya sih saya tidak menyalahkan, tapi I repeat ya the word ya dengan betul gitu, dengan benar gitu. Maksudnya sih memberi exposure gitu. Tapi kalau di sana justru salah. Saya ditegur loh sama direkturnya gitu. Stop doing that katanya gitu. Let them be. Kalau di sana negara bebas ya. Stop doing that. Jadi even babies itu they have right gitu. Mainan aja mereka mau pilih mainan yang mana kita nggak bisa milihkan gitu. Let them do whatever they like. Kalau di sana sih seperti itu gitu. Jadi jangan dikoreksi. Kalau di kita nih di Indonesia justru saya juga sebenarnya mungkin agak terpengaruh dengan yang di sana gitu. Oh iya ya, biarin aja nah. Kan mereka bisa belajar ya, learning by doing gitu. It's a process of learning gitu. Justru kalau ini salah, disalah-salahkan akhirnya jadi mingkem nanti. Krik-krik, nggak bunyi, nggak dipakai bahasa Inggrisnya. Kan jadinya sayang gitu ya. Jadi let them be. Mungkin bisa tidak diulangi, tapi dengan cerita, dengan menggunakan kata itu, gitu. Jadi kasih exposure-nya aja, itu sih. Oke, jadi tidak mengkoreksi, tapi mengulangi kata itu dengan pengucapan yang benar, gitu kali. Jadi biar mereka belajar dari contoh aja gitu ya. It's their process anyway, gitu kan ya. Jadi kalau dia salah, jadi kita jawabnya dengan yang benarnya. Oke ya, karena mereka juga masih pengucapan pengucapan di rongga-rongga sininya pun belum terbentuk dengan sempurna pasti kan. Jadinya ya kita membenarkannya dengan bukan mengkoreksi tapi memberikan contoh yang benar. Jadi kita sebagai orang dewasa bukannya jadi mencadel-cadelkan diri sendiri ya Mbak ya. Jangan. Nggak boleh ya. Jadi rambut jangan dicicil gitu ya. Iya. Jadi tetap kita pasti kasih contohnya yang benar. Oke. Terima kasih. Apakah menjawab Anggi? Ini tadi dari Anggi udah, dari Iqbal dan Alif aku satukan tadi.
Apakah sudah terjawab ataukah mau lanjut bertanya dari Iqbal, Alif, dan Anggi? Sudah cukup menjawab? Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ini dari Zulfan Maulana. Ini sebenarnya bisa kejadian untuk orang mana aja sih. Dia ingin bertanya, apakah yang saya bisa lakukan ketika saya tidak bisa mempronounce huruf R? Oh, berarti cadel kali ya maksudnya ya, ini ya Zulfan ya. Oke. Gimana tuh? Kalau sehubungan dengan belajar bahasa Inggris justru nggak terlalu pengaruh ya. Iya. Ya kan? Kalau di Iya. bahasa Inggris itu jarang yang menggunakan kata yang roaring R gitu kan. Seringnya R gitu kan. Ya, so don't worry. Ya, kalaupun iya it's challenging for you. Ya sudah gitu. Berusaha, tetap berusaha, tapi kalau memang tidak bisa juga ya don't get disappointed, frustrated, yes, ya terima saja, tapi ya usaha dulu yang penting gitu. Oke, ya usaha dulu karena ya di dalam bahasa Inggris kita nggak ada yang really clear R gitu ya, nggak kayak bahasa Indonesia atau Spanish gitu ya. Oke, alright. Jadi Zulfan nggak usah khawatir, belajar aja sebisa kamu. Yang penting consult everything to the dictionary. Itu balik lagi ke situ. Ada pertanyaan lagi kah dari Zulfan, Anggi, Anggi, Iqbal? Ya, no worries, Zulfan. Alif? Ya. Enggak dulu belum? Yang lain? Oke. Kalau mungkin aku ada pertanyaan dikit nih sebenarnya. Ini pertanyaan bukan dari saya sih. Ini titipan-titipan, tapi nggak mau disebut namanya. Oke. Nah, gini. Pertanyaannya adalah, kan dalam bahasa Indonesia nih, teman-teman di Indonesia kadang-kadang kita suka dengar salah penyebutan. Nah, itu gimana ya caranya supaya ngebenerin gitu. Kayak susah banget kayak ngajarin Wednesday. Hari Rabu itu pasti disebutnya Wednesday atau kayak vegetable jadi vegetable atau comfortable gitu, comfort what gitu, comfortable. Jadi kayak aduh ya, itu gimana tuh caranya, atau kayak apa ya, minimal pairs atau apa tuh namanya, yang bear, beard, nah pair dan sweater itu juga sering banget salah kan, jadi sweater, jadi pair. Nah, itu gimana tuh caranya supaya kita bisa ngebedain, oh ini harusnya gini gitu. Atau kayak flower untuk tepung dan flower. Nah, iya. Itu juga suka tuh salah. Gimana tuh? Tips, ada tipsnya? Miss Novi kan guru ya, kalau guru gregetan aja maunya ingin dibenerin gitu ya. Apalagi kalau memang itu tugas kita gitu kan, untuk mengajarkan. Jadi bukannya mereka belajar sendiri gitu kan. Nah, kalau seperti itu ya bisa difasilitasi dengan yang tadi seperti Miss Novi bilang itu ya, dengan kata-kata yang serupa gitu ya. Lalu diucapkan sepertinya tadi sudah ada pemaparan tentang itu ya. Jadi diucapkan, bandingkan kata-kata yang serupa lalu dimasukkan dalam konteks kalimat gitu ya, lalu diucapkan berulang-ulang gitu sampai bisa. Mungkin bisa digunakan tips seperti ini, direkam. Ya, kalau memang belajar sendiri gitu, coba deh direkam lalu didengarkan gitu. Ya, udah benar belum? Lalu dibandingkan dengan yang tadi misalnya pakai yang kamus yang ada voice-nya tadi ya, apakah sudah serupa gitu atau serupa tapi tak sama ya, dicoba lagi gitu. Biasanya it works sih ya. Jadi yang penting terus usaha ya, terus belajar. Oke, that's the key ya, berarti terus usaha, terus belajar. Iya. Nih tuh masuk lagi nih dari yang tidak mau disebut namanya. Kalau apa nih tadi? Biasanya kalau di toko-toko bilangnya customer, aduh gatel gitu. Ngebetulinnya gimana? Oke. Sama apa tadi ini ada chef, laugh. Oke, antara laugh and lounge itu ya, aduh ini ya gemes gitu, tapi gimana gitu. Mungkin ada yang guru juga di sini atau mungkin ada yang ada kata-kata yang kebingungan nyebutinnya, kayak sekarang banyak sekali anak muda yang nyebutin login bukan login. Ya. Legging bukan legging. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana tuh Mbak ya?
Iya, jadi itu mungkin fenomena juga ya. Jadi pingin keren gitu kan, terus berbahasa asing saya juga memang suka gregetan gitu. Iya, jadi aduh itu pengucapan salah tapi pede sekali gitu kan, terus nggak tahu kalau itu salah gitu. Terus kalau dikasih tahu juga kayak nggak terima gitu. Kadang-kadang begitu ya kalau yang orang umum gitu ya. Nah, tapi kalau memang tugas kita sebagai guru ya harus kita betulkan gitu. Mungkin dikasih banyak latihan gitu, ya, dikasih drill gitu. Ya, oke. Jadi banyak dikasih cara drill, kalau latihan kreatif ya. gitu ya. Tapi kalau orang umum sih, kalau saya biarin aja. Justru positifnya berarti ya mereka sudah berani menggunakan bahasa Inggris mereka dengan apa adanya dulu gitu kan. Ya, mudah-mudahan mereka aware gitu kalau salah, terus mereka cek lagi, terus mungkin itu proses ya menuju yang benar gitu. Ya jadi ya kalau orang umum ya biarkan sajalah, kalau dikoreksi kan nanti merekanya malu gitu ya. Tapi kalau tugas kita sebagai guru, sebagai dosen ya harus dikoreksi. Tapi cara ngoreksinya juga hati-hati loh, jangan sampai nanti siswanya atau mahasiswanya jadi aduh salah terus malu gitu. Do not humiliate them gitu, apalagi in front of their friends ya. Jadi kalau saya sih kalau sudah fatal terus kesalahan yang berulang-ulang saya japri gitu. Ya, kalau japri kan kasih taunya lebih enak ya. Gitu. Jadi jangan sampai humiliating, discouraging juga ya, nanti jadi malah jadi berhenti belajarnya, bingung juga. Oke. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oke, jadi intinya kalau buat kita yang di sini sih berlatih dan terus usaha, terus cari contoh, kalau bingung contoh nggak ada, ya buka kamusnya lagi, oke, check the dictionary gitu ya. Oke. Jangan gampang puas gitu ya. Jangan gampang puas, oke, belajar terus ya, oke, jangan gampang puas. Sip. Learning how to pronounce Ya. right. Dan juga jangan takut kali ya. Kayak tadi kan apa namanya, positive point-nya adalah dia udah berani berbahasa Inggris gitu kan. So it's just like kita kadang-kadang membuat salah juga dalam bahasa Indonesia. Jadi ya kalau kita berbuat salah dalam bahasa Inggris ya bisa aja gitu kan. Tapi ya itu tadi, jangan cepat puas, tetap belajar. Oke, siap. Ada lagi kah pertanyaan-pertanyaannya? Ayo nanya nih, mumpung ada nih. Mau nanya langsung juga boleh. Mau nanya langsung boleh. Boleh open mic di sini. Kan udah waktunya tanya jawab nih sekarang. You can turn on your microphone. Boleh banget. Kalau malu-malu boleh chat. Mungkin ada yang mau cerita pengalaman yang berhubungan dengan English pronunciation. Dia punya pengalaman. Can I ask a question about how do I improve pronunciation? Dengan siapa? Yeah. It's Rakadip Tatala. Ya. Di mana? Sure, go ahead. It's on my own. Yeah. Yeah. Sometimes I can pronounce. I could have pronounced accidentally mispronounced out the vegetable. Yeah, that's how Indonesian It's okay, Raka. Sometimes I made mistakes during the grammar. I know I could improve vegetables. Yeah, that's angels. Yeah. Demon atau demon. Oh, it's demon. Yeah. Okay. Is there any words that I could mispronounce aside the fictional characters' names? Yeah. There are many. Okay. Raka dari mana, Raka? Oh, STB Alia. STB Alia. Oke, Jakarta. Mahasiswa saya nih. Oke. Oke. Langsung aja ya. Dijawab ya. Iya, jadi Reka ya. Oke. Nah, Reka kan
you're in the process of learning gitu. Yeah, Tadi it's mereka sendiri different. sudah tahu kan, oh yang benarnya gimana. So you know actually, ya, walaupun belum jadi spontan ketika mengucapkannya. Tapi itu kelihatan, it's a process of learning gitu. Audible. Yeah. Do you still want to say something? No? Iya. Jadi it is a process gitu ya, biarin aja gitu. Ya, keep on learning, lalu tadi keep on consulting your dictionary ya, lalu dicek benar nggak sih yang benar yang mana. Justru tadi bagus mereka tahu, oh yang kata-kata yang menurut mereka kan memang beda-beda sih mereka. Jadi untuk mereka mungkin kata-kata itu sulit, tapi mungkin bagi yang lain enggak. Mungkin bagi yang lain ada lagi kata lain yang sulit gitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini loh kata-kata yang sulit gitu. Walaupun ada sih yang umumnya majority menganggap kata-kata tersebut sulit. Tadi saya sudah kasih beberapa contohnya gitu. Ya tapi kan organ of speech walaupun kita diberikan oleh Tuhan itu organ of speech yang sama, tapi how it is built itu bisa saja mungkin sedikit berbeda ya. Jadi ketika mengucapkannya juga itu tadi kan ada yang tidak bisa mengucapkan roaring tidak bisa begitu kan, atau cadel gitu ya. Jadi memang ya tergantung kondisinya masing-masing. Tapi itu bagus, mereka juga udah pakai bahasa Inggris kan, top banget ya. Oke, keep up the good work ya. Oke. Ini ada Anggi nih. Mau nanya. Oh iya, Anggi lagi nggak bisa langsung ngomong karena lagi sambil nungguin anak-anak mau tidur ya. Oke, siap. Oke, aku bacain aja Anggi ya. Oke. Tadi nih. Oke. Kalau menurut Ibu Ismarita, melatih pronunciation buat anak kecil itu mendingan lewat buku atau lewat lagu? Terus sebenarnya tahapan kindergarten itu apakah hanya pengenalan kita berbahasa Inggris atau percakapan juga diajarkan? Jadi apakah kita kan anak-anak kan kita ngajarinnya kata-kata aja. Nah, apakah sebaiknya kata-kata aja atau percakapan juga? Oke, sementara ada 2 orang yang raise hand, nanti setelah ini ya. Oke, silakan yang ini dulu, yang Anggi dulu. Saya jawab dulu ya. Jadi gini, kalau anak-anak itu sebenarnya justru mudah ya, karena ada yang disebut namanya golden age ya, sebelum 5 tahun gitu. Jadi semasa 5 tahun ke bawah itu anak-anak itu punya brain itu ibaratnya sponge gitu. Apalagi sponge itu kalau diberikan bahasa, exposure dalam bahasa itu kan cepat diserap gitu. Walaupun ketika keluarnya itu mungkin satu-satu, mungkin masih salah-salah, tapi sebenarnya it's in the process gitu. Ya, untuk memilah-milah gitu, untuk menyerapnya gitu ya. Jadi kalau anak-anak itu cepat sekali. Nah, caranya gimana mengajarkannya? Kalau saya justru jangan diajarkan kalau anak-anak, kecuali kalau kita guru di kelas gitu ya. Tapi kalau mereka mengucapkan sendiri, mereka belajar sendiri, justru sebaiknya diberi exposure yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi saya mau cerita sedikit tentang anak ya. Dulu waktu anak saya kecil, sekarang anak saya udah gadis-gadis ya. Nah, waktu mereka kecil itu saya mungkin dengan kesibukan saya, tapi saya tetap mau gitu anak saya ini pinter gitu ya. Jadi saya selalu pasang channel-channel yang berbahasa Inggris seperti Disney Channel atau channel-channel yang lainnya gitu. Lalu saya pilihkan film-filmnya gitu. Ya sudah, mereka nonton itu terus gitu. Sampai kalau yang mereka suka tuh diulang-ulang sampai berkali-kali setiap hari gitu kan. Nah, lama-lama mereka hafal loh. Jadi ya bisa saya tiba-tiba kaget gitu. Saya nggak pernah loh ngajarin bahasa Inggris ke anak-anak saya gitu. Jadi waktu awal masih 2 tahun saya ingat tiba-tiba wake up mommy, wake up. Saya belum pernah ngajarin wake up kok gitu. Tapi dia bisa gitu. Jadi wah ternyata seperti itu ya. Dan juga anak tuh lain-lain ya. Nah ada anak saya juga yang karena nonton, lucunya saya suka lewat nih, dia lagi nonton, saya lewat di belakang. Terus dia ulang pengucapan yang ada di film. Dia pause, lucu ya, saya, wah kok dia tahu ya cara belajar. Jadi dia pause, terus diucapkan lagi kata-kata yang diucapkan oleh bahasa Inggris yang diucapkan oleh kartun itu gitu. Terus setelah dia puas, dia play lagi gitu. Jadi next dia play film yang sama, dia hafal, jadi ngomongnya bareng sama tokoh itu gitu. Ya, jadi ya anak itu cepat dan mereka punya cara sendiri kok untuk belajar gitu. Ya, anak saya seperti itu, mungkin yang lain belajarnya dengan cara yang berbeda gitu ya. Silakan aja. Jadi bisa kita arahkan, tapi jangan langsung harus mengajarkan seperti ini salah, ini harus gini. Jangan. Kalau anak jangan begitu. Jangan pernah mengatakan salah gitu. Tapi kalau memang salah ya dialihkan.
diberi contoh yang benarnya gitu. Secara tidak langsung tapi ya. Oke. Terima kasih Mbak Ita. Jadi jangan menyalahkan tapi dikasih contoh yang benar ya secara tidak langsung. Jadi bukan maksudnya mengkoreksi tapi mencontohkan mana yang benar gitu ya. Oke, ini ada yang raise hand. Ibu Pendeta Johanna. Ibu mau dari Toraja ya Bu ya? Ya, betul. Benar. Saya nebak-nebak aja nih. Tahu ya Bu ya. Iya. Bu Novi dari mana? Di Toraja. Saya di Jakarta. Saya beberapa kali sempat ke Toraja, makanya sempat membagikan ini linknya juga ke teman-teman di Toraja. Oh iya. Terima kasih sudah bergabung Ibu. Iya, terima kasih. Saya minta maaf tadi agak lambat masuk karena kami baru selesai webinar juga, ini masih ada backdrop di belakang. Iya, saya ikut ini karena saya tertarik sekali ya, artinya saya sudah seusia begini, ya kalau mau dibilang melanglang buana ke beberapa negara di sana juga saya sudah melanglang buana Eropa, Inggris, ya Eropa, pokoknya gitulah ya. Tapi saya selalu merasa kurang ya, lack dalam speaking ya. Saya SMA itu jurusan bahasa. Ya, saya jurusan bahasa. Lalu saya masuk ilmu teologi. Di sana juga kami belajar bahasa, bahasa macam-macam, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris ya. Jadi, tapi sampai sekarang saya masih tetap belum percaya diri untuk berbicara full di depan umum. Kalau kemarin saya sempat ikut short study di Mission Academy Uni Hamburg. Itu modal nekat banget ya. Secara pengalaman mungkin tidak diragukan, tapi untuk berbicara, dan saya sering kalau berbicara banyak yang ketawain gitu ya, semi dibully lah gitu ya, tapi bukan bully lah, saya yang merasa dibully, tapi bukan bully lah, mereka nggak bully, saya yang merasa dibully. Jadi apa yang harus saya buat ya untuk mungkin saya kecerdasan verbalnya kurang ya, atau bagaimana ya. Membaca mungkin saya bisa, tapi untuk berbicara full, misalnya saya diminta berdoa dalam bahasa Inggris ya, dalam seminar-seminar internasional, saya berdoa tapi saya harus catat, saya harus catat dulu, dan pengucapannya pun kadang-kadang saya masih kurang percaya diri. Nah ini kebetulan ada ahlinya dari LIA, teman-teman, mohon saya dibantu bagaimana saya bisa improve my English, especially in pronunciation ya. Thank you. Oke, langsung saja? Ya, silakan langsung. Oke. Wah, terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali ya. Mungkin juga yang lain ada yang punya pengalaman yang sama gitu ya. Oke, kalau saya nih, kalau dari ilmu linguistik, seperti yang saya bilang tadi, kalau anak usia 5 tahun ke bawah itu ibaratnya brain-nya itu seperti spons, terutama di bidang bahasa itu cepat sekali, gitu ya. Jadi diberikan apapun itu pasti diserap, ya, lalu akan keluar bahasa itu, gitu. Walaupun mungkin awalnya wah ngaco-ngaco gitu. Nah, kalau di atas itu mungkin saya nggak tahu nih, Ibu pertama kali belajar bahasa Inggrisnya usia berapa, Ibu? Waktu SMP kan? SMP ya, sama kita Bu. Zaman dulu begitu ya Bu. Kalau anak sekarang mah TK juga udah belajar bahasa Inggris ya, apalagi sebelum TK mungkin ya ada masih. Saya ngajarin anak saya bahasa Inggris, sekarang kalau saya ngomong sama anak saya jadi minder. Oke, jadi terbalik Bu, nggak apa-apa, kita belajar dari yang anak-anak gitu ya. Oke, jadi ya itu mungkin sebabnya Bu. Jadi kita belajarnya sudah di usia ya otak itu tidak seperti spons lagi. Jadi kita tidak acquire the language seperti yang 5 tahun ke bawah itu, tapi we learn the language. Kita belajar gitu. Nah, kalau learn itu memang effortnya itu lebih besar Ibu gitu. Ya, tapi saya lihat nih kemauan Ibu belajar itu luar biasa. Jadi saya yakin pasti bisa gitu ya. Jadi coba gini, kalau if I were you, saya akan lebih mengenali nih. Saya nih kelemahannya di apa sih gitu, di pronunciation-nya gitu. Nah, yang kelemahan-kelemahan itu di-address. Oh ya, kelemahan saya di sini, untuk bisa seperti yang diinginkan, saya harus bagaimana gitu. Kalau tadi English pronunciation, seperti yang tadi saya sudah sampaikan,
ya udah keep on consulting your dictionary. Apalagi zaman sekarang sudah fasilitas sudah luar biasa ya. Jadi contoh itu ada di mana-mana. Yuk kita cari gitu, kita ya pokoknya keep on learning, keep on improving ourselves gitu. Saya aja kayaknya aduh masih minder aja loh Bu, jadi masih berasa kurang terus. I have to keep on learning. Wah ini saya belum bisa, saya harus, kalau saya harus bisa. Jadi pantang buat saya bilang saya nggak bisa gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang saya nggak bisa, justru wah it's a challenge. I love challenge gitu ya. Jadi saya harus bisa, saya harus belajar gitu. Kalau perlu saya belajar sampai betul-betul saya bisa gitu. Ya mudah-mudahan Ibu juga seperti itu. Semangat terus ya Bu. Iya. Yang kedua boleh? Boleh. Boleh nggak Bu? Boleh nggak? Boleh nggak Bu Novi? Boleh satu aja kan ya, karena ada Pak Satu Firman aja. juga nunggu waktu untuk Oke. bertanya. Iya. Di Toraja kan belum ada LIA nih, lembaga-lembaga bahasa Inggris tuh. Nah, kami butuh sekali lembaga-lembaga bahasa Inggris itu yang berkualitas lah gitu, yang sehingga apalagi menjelang Toraja sebagai kota pariwisata juga. Jadi adakah kemungkinan atau bagaimana caranya supaya ada LIA di Toraja, atau adakah kursus online untuk bisa dari jarak jauh gitu? Itu aja. Terima kasih Bu Novi. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Insya Allah dibantu Ibu. Ya, nanti Bu Novi kita bisa hubungi ya. Nanti kita Bisa. akan bantu. Gitu, Bisa ya. Ibu. Jadi insya Allah ada lihat di sana. Karena Secara fisiknya ada betul. atau tadi online gitu ya. Bisa Nanti fisik, kita bisa akan online. Kita jadi seperti tadi kata Bu Ismarita bilang juga kan, sama Ibu Pendeta Johana juga bilang kalau kita keep on learning, ya kan, nggak pernah berhenti belajar. Jadi nanti kalau kita beruntung juga dengan adanya pandemi ini, another side of the pandemic kan kita jadi yang ini ternyata bisa online, ini bisa online, ternyata bisa ya. Kalau dulu kan kayak kita harus ke sana, harus kemana gitu kan. Nah sekarang dengan adanya ini sama-sama belajar, ternyata lebih mudah juga. For sure kalau misal fisiknya belum siap untuk ada di sana, tapi kita bisa bikin online ya Bu ya. Kita bisa belajar Khususnya bareng-bareng. misalnya kursus untuk dapat TOEFL dan lain Ya, sebagainya. siap. Oke, boleh. Nanti kami usahakan, kami bicarakan lagi nih. Senang nih jadinya jadi Iya, insya punya Allah kenalan siap baru di membantu Toraja. ya. Oke. Nanti kita keep in touch ya Bu Johanna ya. Oke, terima kasih Bu Novi, Bu. Sama-sama. Iya. Lanjut Pak Firman. Halo Ibu, selamat siang. Siang Bapak. Ya, Ibu, just a quick question. How do you motivate your student when they get frustrated to learn phonology? Oke, ini yang nanya dosen ini ya. Oke, ya. Sebentar, Pak Firman ngajar di mana? Oh enggak, saya mahasiswa STBA juga. Mahasiswa S3 kali ya? Oh enggak. Oke, silakan. Iya, oke, terima kasih. Ya, aduh saya senang sekali ini. Jadi kelihatan semangat belajar ya, samalah seperti saya. Pokoknya belajar tiada henti gitu ya. Kan nggak mungkin lah, nggak ada yang sesuatu yang baru yang kita bisa pelajari gitu ya. Jadi semangat terus. Tadi gimana ya biar tidak frustasi belajar fonologi? Oke, saya kebetulan dulu memang ngajar fonologi. Awal mengajar saya yang frustasi Pak. Ini susah banget, gimana ya cara ngajarnya gitu kan. Nah tapi ya kalau dilihat lagi apa ya gitu. Kalau saya tuh ada yang susah itu saya selalu analisa gitu. Yang bikin susah tuh apa sih gitu. Nah, lalu ya itu tadi di address yang susahnya itu gitu. Nah, kalau fonologi di STBA LIA Jakarta itu kalau menurut Bapak apanya Pak yang susah, Pak? Ngafal Semuanya, itu Bu. Semuanya. Semuanya. Iya, karena itu teoritis ya, Pak ya. Jadi kalau yang saya berikan di sini kan tips-tips praktis gitu. Nah, tapi kalau Bapak kuliah di STBA LIA Jakarta kan you are prepared to be a linguist gitu. Linguist kan ahli bahasa ya. Nah, fonologi itu adalah ilmu yang wajib untuk linguis gitu. Nanti kalau udah lulus dari STBA LIA Jakarta itu orang udah nggak lihat loh Pak. Nanti Bapak pasti akan ngerasakan. Bisa tiba-tiba japri, terus nanya. Pokoknya apapun yang berhubungan kesulitan yang berhubungan dengan bahasa, nanyanya ke Bapak. Karena Bapak udah dianggap linguis gitu. Terus nggak mungkin dong bilang nggak bisa gitu kan. Cari tahu sampai bisa gitu. Nah, jadi jangan frustasi dulu Pak.
baru you are in the beginning of the process gitu. Jadi ini proses belajar, kan ada dosennya, ya bisa ditanyakan bagian yang tidak pahamnya ke dosen. Ke saya juga boleh loh Pak, you can come to me gitu. Yang mana sih yang susahnya? Kalau saya lihat mungkin hafalan ya. Jadi kalau di STB Alia itu kan juga diajarkan speech organ itu bagian-bagian apa ya, lalu seperti yang tadi saya kasih bagannya itu tabel, jadi ada masing-masing bunyi itu lalu mengucapkannya itu masing-masing seperti apa, organ of speech yang mana yang berfungsi gitu. Lalu ada bahasa-bahasa Latin, mungkin itu juga yang a bit confusing. Kalau awalnya masih namanya baru gitu, masih kaget kali ya. Tapi coba deh dibaca lagi pelan-pelan, ya dipahami, yang nggak paham ditanya, gitu bisa kok, ya. Datang ke saya boleh nanti kalau masih susah juga, gitu. Ya atau tentunya dosennya dulu gitu ya. Ya, gitu Pak. Oke, thank you Bu. Semangat ya. Oke, ya intinya adalah tetap belajar ya, terus belajar. Ini ada 2 pertanyaan lagi tapi mirip nih. Ntar aku bacain ya. Ini dari Mareta. Nggak tahu Mareta di mana nih? Mau tanya langsung atau gimana? Ada Christina Tuhumuri dari Papua. Oke. Oke, pertanyaannya adalah bagaimana cara cepat dalam belajar bahasa Inggris? Nah loh. Oke, terus satu lagi mirip sebenarnya, lancar berbahasa Inggris itu ada Mareta ada nih. Mareta mau langsung tanya tapi intinya tentang belajar berbahasa Inggris dan triks dan tipsnya gitu ya. Oke. Christina mau muncul nggak di sini, mau ngomong nggak? Kalau bisa langsung lebih baik. Iya. Halo. Mareta dari mana Mareta? Ya, halo Miss. Halo. Ya, hai. Saya dari Jakarta. Ya, saya kebetulan bekerja di rumah sakit. Ya, saya dulu pernah ketemu sama Bu Ismarita deh waktu kita di Kopets ya. Mahasiswa saya nih jangan-jangan. Ya. Oke, ya saya ingat sekarang. Gimana? Aduh, alhamdulillah ya ikut. Iya benar. Iya begitu Miss. Saya itu kan kerja di rumah sakit di sini di RSPI itu kita menerima banyak WNA. WNA yang COVID. Jadi saya agak kesulitan dalam berbicara. Jadi bagaimana caranya kita bisa lancar kan dengan maksudnya kita harusnya speaking itu lancar kan kalau kita biasa. Sementara saya nggak ada temen buat diajak speaking gitu. Iya, itu gimana solusinya supaya saya bisa maksudnya lebih confident ke pasien-pasien saya gitu. Iya, itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Iya, oke. Gimana Bu? Langsung? Oke, ya. Aduh senang sekali nih pertanyaannya bagus loh. Dan bukan cuma Anda ya, mahasiswa lain yang bekerja juga suka dihadapkan kepada masalah yang sama gitu. Ya, caranya gimana? Caranya memaksakan diri. Ya karena memang terpaksa kan gitu. Jadi walaupun masih satu-satu tapi dipaksa pakai bahasa Inggris gitu. Justru bagus loh. Ya, jadi exposure-nya ada gitu kan, dan kesempatan partner untuk berbicara bahasa asingnya ada gitu. Lalu kalau memang masih belum lancar nggak apa-apa ya, kan orang pasti malah menghargai gitu. Ya ini dokter loh atau apa perawat ya. Oke, jadi bukan orang yang bukan linguis gitu. Kalau tadi beda halnya dengan yang bertanya tadi. Wah, kalau linguis kalau udah lulus mau nggak mau harus terima gitu, dianggap linguis terus dianggap tahu aja apapun yang berhubungan dengan bahasa gitu. Nah, tapi kalau Reta kan bukan. Jadi kalau memang tidak lancar orang akan maklum gitu. Justru akan senang, akan appreciate gitu. Ya, jadi ya itu terus aja. Terus gimana tadi ya biar bisa berbahasa Inggris dengan cepat? Itu pertanyaan yang paling sulit. Sebentar. Yang mau bertanya tentang berbahasa Inggris dengan cepat ini langsung. Itin. Itin lagi ngangkat tangan nih, lagi raise hand. Ya, silakan Itin. Kita Halo. Udah ya. Halo. Itin Christina kan? Dari Papua? Iya. Iya. Tadi Mareta terjawab belum? Belum. Ada lagi pertanyaan. Oke. Ada. Sambil. Oke. Maaf ya belum open cam. Iya. Ya nggak apa-apa.
di sini mau bertanya, bagaimana cara berbahasa Inggris dengan cepat? Nah, itu yang pertama. Kedua, bagaimana melatih kembali bahasa Inggris yang lama sudah hilang? Oke. Oke, thank you. Itu aja. Iya. Kasih, Tin. Kenapa bisa hilang, Itin? Udah lama gak les jadi. Oke. Ya, betul banget. Langsung ya, Bu. Langsung aja deh. Kalau bisa digabung dengan lanjut ke Mbak Reta juga nggak apa-apa. Iya, Gitu ya betul. Mbak Reta ya. Ya, jadi memang itulah sifat bahasa ya. Jadi practice makes perfect. Jadi kalau memang tidak dipakai, ya berangsur akan hilang gitu. Saya mau sharing juga pengalaman saya ya. Jadi waktu dulu tuh saya guru Lia dari tahun 94. Saya ngajar di guru Lia dari 94. Lalu ketika 97, kebetulan suami saya dapat beasiswa S3 di LA gitu, Amerika, lalu saya ikutlah ya sekitar setahun gitu. Tapi di sana karena saya punya bayi, ya sibuklah ngurus bayi kan. Jadi bahasa Inggrisnya tidak terlalu kepake walaupun di Amerika. Karena ya paling kalau ke supermarket itu kan tinggal ambil-ambil kasir gitu. Kalaupun ngomong ya pendek-pendek gitu kan. Nah, setelah setahun saya balik lagi dong ngajar di Liga. Saya merasakan, wah kok setelah dari luar negeri malah bahasa Inggris saya belepotan gitu. Jadi it takes time to adjust sampai ya mungkin 1 bulan ya untuk sampai saya merasa selancar dulu gitu. Lucu ya. Padahal di Amerika gitu. Jadi memang itu membuktikan ya kalau bahasa Inggris itu tidak dipakai akan hilang. Bukan hilang sih sebenarnya. It's still there ya, tersimpan, tetapi ya harus dipanggil lagi gitu. Ya, harus dikeluarkan lagi, harus dilatih lagi gitu. Ya, jadi rajin latihan. Terus tadi gimana ya biar bisa belajar dengan cepat? Kenapa pengen cepat-cepat? Gitu. Bahasa Inggris itu adalah skill, keterampilan. Nah, keterampilan itu nggak bisa magic, ya. Jadi it takes time, it is a process. Makanya banyak juga itu iklan-iklan yang mengatakan bisa belajar bahasa Inggris dalam 3 hari, dalam seminggu, dalam sebulan, lancar. Ya, right, lancar gitu. Cuma lancarnya thank you, ya lancar lah gitu kan. Jadi lancar untuk kata-kata tertentu atau untuk function ya bahasa yang tertentu mungkin hafalan ya coba hafalkan. Ya kalau ngafalkan dalam 1 minggu cuma beberapa dialog masa ya nggak bisa gitu kan. Ya, tapi bukan itu kan yang kita inginkan gitu. Jadi kalau mau betul-betul bahasa Inggrisnya itu lancar untuk berbagai situasi ya itu ya it takes time gitu. Tapi nggak apa-apa. Kita pakai baby steps gitu ya. Pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi don't give up ya, keep on learning ya. Terus sampai sekarang saya masih belajar kok gitu. Ya, jadi keep on improving yourself gitu. Lalu hargailah usaha kita sendiri gitu. Jadi keberhasilan kecil-kecil itu kita hargai. Oh, kita udah bisa seperti ini loh. Ya, lalu bikin target, oh saya maunya nambah lagi sampai seperti apa gitu. Gitu. Ya, mudah-mudahan ya. Good luck. Oke, thank you Mbak Ita, thank you Mbak Reta, thank you Itin. Oke, jadi ini udah jam 3 lewat nih ternyata ya. Kita molor nih, udah harus menutup. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan mungkin bisa langsung kemana ya? Ada di sosial media, di Instagram kali ya? Boleh. Cerita ya, ada ya, bisa kali ya. Pakai nama saya sendiri boleh. Oke, nama sendiri. Oke, aku juga ada. Nanti bisa ditanyakan, boleh. Terus apalagi nih? Oh iya, jadi tadi perlu ngingetin lagi teman-teman semua. Jadi berbahasa adalah suatu skills. Nah, kalau skills itu tidak ada yang instan. Kita harus latihan, terus berusaha, terus belajar. Kalau hidup kita ini juga is a learning process kan. Jadi kita bikin target dan hargai usaha kita. Itu dulu kali ya Mbak Rita ya. Jadi hargai usaha kita, terus belajar. Jangan gampang puas. Ada penutup dari salah dari aku manggilnya Mbak Rita terus ya harusnya Mrs. Mbak Rita. Iya, ya itu seperti tadi. Jadi ya kalau belajar itu tidak ada plafonnya ya, gitu. Jadi ibaratnya langit, di atas langit ada langit gitu, ya. Jadi terus belajar, apalagi bahasa, ya keterampilan kan, ya itu prosesnya
bisa panjang dan lama gitu. Jadi kita harus bersabar dengan diri kita sendiri. Tapi itu tadi, jangan mudah putus asa gitu. Belajar lagi, latihan lagi, belajar lagi, latihan lagi, pasang target untuk diri sendiri. Apresiasi apa yang kita sudah capai. Itu tadi. Apresiasi. Oke, terima kasih Miss Ismarita. Akhirnya saya benar nyebutin namanya. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi dengan kita. Kita sebentar lagi mau ada pengumuman nih yang apa namanya penanya beruntung. Tapi sebelum itu kita foto dulu kali ya. Iya dong. Aku kembaliin ke MC ya, ke Willy ya. Gimana nih, Kak Willy? Kameranya dibuka. Siap. Unmute dulu, Kak. Okay, wow, it was awesome. I mean, bagus banget nih. Ada Ibu Ismarita, ada Kak Novi, kayaknya dan para peserta yang ini saya sampai gagap loh, soalnya semua. Baik, nah ini kita sudah mau akhir acara, tapi izin kita foto dulu ya. Coba teman-teman boleh di open kameranya, saya coba galeri saja dulu sebentar. Oke, silakan yuk. Ini ada 4 slide, soalnya nih ada 4 slide. Oke, izin boleh silakan dibuka kameranya, silakan. Monggo. Oke, siap ya. Nah, ini saya foto di slide pertama dulu nih. Oke ya, on mic. Ya, sebentar. Oke. Itu saya lupa. Oke, ini ada lagi nih. Oke. Yang kedua, silakan give me your best smile. 1, 2, 3. Nice. Oke, slide ketiga. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi dan keempat. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, ini kan kita tadi sudah apa namanya? Sudah berseru-seruan nih. Nah, ada 3 pemenang, betul ya? Kak Novi ya, 3 pemenang Kak Novi ya. Nah, tapi memang ini sementara untuk area Jawa ya Kak ya. Karena ada satu paket item Campina yang akan dikirimkan oleh Campina di area Pulau Jawa. Sudah kan sana kan Novi? Sudah nih, ada 3. Oke. Boleh. Yang pertama adalah Anggi Silva dari Bogor, Sylvia dari Bogor. Nah, Anggi yang tadi nanya tentang kindergarten itu ya, yang ikutin webinar ini sambil nungguin anaknya mau tidur. Okay. Oke. Lalu dari Mareta, Jakarta. Oke, yang tadi sambil kerja, tetap aja belajar, keren semua. Lalu ketiga dari Raka Dita, dari Jakarta juga. Iya, selamat. Nanti kami akan tanya-tanya untuk alamat pengiriman ya. Betul. Iya. Oke. Nah, baik sekarang. Oh ya, Kak Novi ini ada namanya link untuk feedback ya Kak ya? Oh iya. Sebentar. Ada link untuk feedback. Link ini kami minta teman-teman semua tulis namanya yang benar karena ini akan jadi sertifikat teman-teman semua. Jadi namanya yang mau ditulis seperti apa di sertifikatnya. Silakan. Ya, betul. Silakan diisi. Nama lengkap ya teman-teman ya, nama lengkap. Nama lengkap kalau misalnya dibutuhkan pakai gelar silakan ditulis juga. Boleh. Nah, jadi seperti apa mau tertulisnya di sertifikatnya. Siap. Oke, nah kemudian jadi kita sudah selesai acara. Jadi nanti untuk yang tadi sudah ada pemenangnya boleh menghubungi saya tadi ya di nomor itu, di nomor yang ada di mana tuh, yang di flyer boleh silakan. Oke, nah. Oke, baik. Sebelumnya saya juga akan terima kasih dulu nih Kak. Oke, terima kasih kepada seluruh peserta hari ini. Terima kasih sudah hadir. Kemudian terima kasih juga kepada Pusat Penerbitan dan Usaha Lain LIA, kepada Lembaga Bahasa LIA, kepada Sekolah Bahasa Asing LIA, dan juga sponsor kami, Campina Ice Cream, Brew PNQ. Terima kasih kepada Ibu Lus MA, Dewan Pengurus Yayasan LIA Bidang Akademis. Terima kasih kepada Ibu
Sari MPD, Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing ya. Dan ini kepada Ibu Ismarita Ramayanti PhD, Deputy Director of Academic and Student Affairs at SDL ya. Ibu Is, cara pronounce-nya ya. Nggak salah ya pronounce-nya ya. Jangan salah PhD-nya ya, bukan pizza delivery ya. Ya nih, saya lupa nih. Terima kasih Pak Nitya sudah hadir hari ini dan Ya. Seluruh peserta. Ini karena online ini semuanya adalah bisa dari Sabang sampai Merauke ya. Betul. Sampai Papua, sampai Toraja. Luar biasa ya. Ada dari Kamboja ya, dari luar Indonesia Pak. Ya. Ngawi, Bojonegoro, banyak nih Kak. Senang. Terima kasih kepada Pak Sultantia dan yang lain. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.